tunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia. Terima kasih Bapa malam hari ini sebelum kami beristirahat. Kembali kami rindu untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang akan menuntun, memberikan terang bagi jalan kami. Memberikan kami hikmat dan pengertian. Jadikanlah kami pelaku firman agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 27 ayat 7 sampai 13. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu, Tuhan akan mengirik, mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Judul renungan bagi kita saat ini adalah Kasih-Nya Memulihkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentu tidak suka berbicara tentang kemarahan Tuhan. Bagi sebagian orang, hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman dan yang lain menganggap Dia tidak adil. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memang marah dan semua itu ada alasannya. Namun banyak orang menganggap bahwa Tuhan terus-menerus marah, padahal itu tidak benar. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kemarahan Tuhan, sehingga kita dapat memahami mengapa Dia bisa marah. Alkitab memberi kita banyak contoh dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana Israel mencobai dan menguji Tuhan. Mereka memprovokasi Dia untuk marah. Kita tahu bahwa Allah melihat perlunya mendisiplinkan dan menghukum Israel pada masa itu. Tuhan mengirim Israel ke pengasingan untuk mengembalikan hati mereka kepadanya. Bukan niatnya untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk mengembalikan hati mereka kepadanya. Sahabatku, Tuhan bukanlah Allah yang pemarah. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Tujuan murka Allah dimaksudkan untuk mengembalikan hati yang tersesat kembali kepadanya. Kemarahannya tidak akan bertahan selamanya. Dalam kasih-Nya Tuhan akan memulihkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Bapa,
karena Bapa begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami untuk hidup di dalam ketaatan pada kehendak-Mu Bapa. Bantu kami untuk berjalan dekat denganmu. Terima kasih atas rahmat, anugerah, dan belas kasihan-Mu Bapa, sehingga Bapa senantiasa mengampuni kami. Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Bapa, jaga dan sertailah istirahat kami di malam hari ini. Berikan kami istirahat yang cukup sehingga dapat memulihkan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa,